Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya video ini merupakan video final project statistika kami. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah statistika yang dibimbing oleh Ibu Dia Putri Rahmawati. Pada final project kali ini, kami akan membahas hasil analisis data yang cukup menarik, yaitu perbandingan antara daun kemangi dan daun jeruk nipis. Fokus utama kami adalah mengamati perbedaan dari segi panjang, diagonal, dan lebar daunnya, serta bagaimana karakteristik tersebut dapat dianalisis secara statistik. Untuk mendukung analisis ini, kami telah melakukan observasi langsung secara kolaboratif, yaitu yang dilakukan oleh saya sendiri, Amirai Sariun Sarasduti, dan dua rekan kelompok saya yaitu Kesha Hananta dan juga Ashifa Dwi Safitri. Selama proses observasi, kami bersama-sama mengumpulkan dan mengukur data, dan dari hasil observasi kami mendapatkan 200 sampel data, yaitu 100 daun kemangi dan 100 daun jeruk nipis. Proses ini melibatkan pencatatan ukuran panjang, diagonal, dan lebar setiap daunnya secara rinci. Data yang kami peroleh kemudian diolah menjadi sebuah dataset yang siap dianalisis dan berupa sebuah file Excel. Bisa dilihat dari tampilan ini. Dan dalam video ini juga kami akan membagi pembahasan ke dalam 3 bagian, yaitu menganalisis secara deskriptif, visualisasi data, dan explanatory data. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan pertama, yaitu analisis statistik deskriptif yang akan dilakukan oleh saya sendiri, Amirai Sariun Sarasduti, dengan NIM 1030724077. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu menganalisis statistik deskriptif dari hasil observasi tadi. Nah, untuk melakukannya di RStudio itu kita perlu mengimport dataset yang telah kita lakukan dari hasil observasi. Pastikan data yang kita masukkan itu merupakan data Excel karena agar lebih mempermudah kita dalam menganalisisnya. Nah, setelah melakukan import dataset, untuk melakukan analisis deskriptif itu kan menghitung seperti nilai MIAN, nilai median, nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, juga nilai minimum dan nilai maksimum itu dari RStudio-nya sendiri itu cukup mudah. Kita tinggal mengetikkan summary data daun. Nah, pastikan di dalam kurung ini menuliskan nama file yang telah kita import, dan juga dalam mengimport datanya itu pastikan nama data filenya itu mudah untuk ditulis. Nah, setelah menuliskan code ini itu kita akan mendapatkan data ini. Nah, dia itu akan secara langsung menghitung menganalisis variabel ketiga ini, 3 variabel ini, yaitu variabel panjang, variabel lebar, dan variabel diagonal. Namun ini itu secara keseluruhan. Karena tujuan observasi kami adalah melihat karakteristik antara daun kemangi dan daun jeruk nipis, maka saya akan menganalisisnya berdasarkan daun. Kita bisa langsung menggunakan import library dplyr. Nah, saya tulis terlebih dahulu library dplyr. Nah, import library ini, yaitu library dplyr ini, itu berfungsi untuk memanipulasi data yang kuat dan efisien, data yang langsung banyak gitu. Nah, kode ini juga itu memastikan nanti dia akan memiliki akses ke fungsi lainnya. Nah, lanjut kita akan menuliskan summary ini data daun grup. Saya tuliskan dulu baru saya jelaskan agar lebih mudah. Daun. Nah, data daun ini itu dataset yang data daun ini itu dataset yang diasumsikan memiliki kolom bernama daun dan kolom-kolom lain yang mengandung data numerik. Terus kalau grup by daun ini itu dia itu gunanya untuk mengelompokkan datanya berdasarkan kategori dalam kolom daun ini. Nah, setelah itu kita akan langsung menghitung statistik ringkasannya.
Nah, karena tadi ini langsung menghitung secara keseluruhan yang seperti ini, summary data daun. Nah, kita ini kalau untuk meringkas statistiknya itu secara secara per kelompok itu kita bisa menuliskannya secara seperti ini. Summarize all, list, summarize all, list, list. Nah, karena di statistik deskriptif itu kita akan mencari nilai minimum, kuartil 1, nilai median, mean, kuartil 3, dan maksimum. Kita bisa langsung menuliskannya seperti ini. Nah, sebelumnya itu tadi kan summarize all ini tuh sebenarnya itu fungsinya untuk mengaplikasikan fungsi tertentu ke seluruh kolom nomor rek dalam dataset. Nah, jadi kan tadi kalau semisal summary data daun langsung keseluruhan, summarize all itu mengelompokkannya. Nah, selanjutnya itu langsung saja kita akan menghitung, mungkin yang pertama kita akan menghitung nilai mean. Jadi untuk langsung menganalisisnya itu kita bisa menuliskannya langsung seperti ini. Mean titik na dot rm sama dengan true. Nah, kalian bisa lihat na.rm sama dengan true ini itu hanya untuk memastikan bahwa nilai na-nya itu diabaikan dalam proses perhitungannya nanti. Nah, ini kita akan menuliskan dulu ini sama mulai dari nilai mean sampai nilai kuartilnya itu. Nah, ini agar dia tidak langsung mengeluarkan output, kita perlu menggunakan tanda koma di akhir agar nilai output yang keluar nanti itu akan rapi juga. Nah, karena tadi saya sudah menuliskan contoh penulisannya itu mean seperti ini. Nah, kalau di analisis statis deskriptif itu kan tujuannya untuk mencari nilai median, standar deviasi, minimum, maksimum, kuartil 1, kuartil 3. Nah, itu penulisannya sama saja, hanya ada beberapa keyword yang berbeda seperti standar deviasi itu akan kalau di RStudio itu penulisannya SD. Nah, untuk kuartil di sini kalian bisa lihat di sini penulisannya kuartil 1 quantile, di sini ada 0,25. Nah, kenapa 0,25 untuk kuartil 1 itu? Berarti itu kita meminta fungsi kuantil ini untuk menghitung nilai yang membagi data pada 25% pertama. Nah, nilai ini itu akan mewakili batas dari 25% data terendah yaitu kuartil 1. Terus begitu juga untuk kuartil 3 itu akan mewakili batas bawah dari 25% data tertinggi yaitu kuartil 3. Nah, itu kan membagi data pada 75% pertama. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa tidak ada kuartil 2? Karena kuartil 2 itu sebenarnya nilai median atau nilai tengah. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memanggil fungsi seperti ini. Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu kita bisa langsung sebenarnya ini bisa langsung mengeluarkan output. Cuman agar outputnya rapi itu dan dia akan menampilkannya secara lengkap, kita bisa menggunakan code print summary stat, n sama dengan inf width lebarnya ya, width. Berarti ini untuk nanti tuh agar tabelnya tuh muncul inf. Nah, di sini tuh dia tuh langsung mengeluarkan output nilai dari hasil statistik deskriptif berdasarkan jenis daunnya.
Nah, karena tadi saya sudah mendapatkan hasil output berdasarkan jenis daun, jadi saya akan meringkas hasil analisis saya. Jadi, saya mendapatkan dua hasil statistik. Jadi, yang pertama itu saya akan meringkas statistik secara keseluruhan. Jadi, untuk variabel panjang sendiri memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 8, lalu mediannya 5,3, dan nilai kuartil satunya 4, 5, dan lain-lain. Juga bisa dilihat ini di hasil dari summary data daunnya secara keseluruhan itu dia mendapatkan hasil seperti ini. Lalu di statistik per jenis daun itu kita bisa lihat di sini kita mendapatkan dari misalnya dari daun jeruk nipis. Di sini itu untuk variabel panjang memiliki nilai 6,37. Lalu mediannya itu 6,4. Lalu nilai minimumnya itu 5 ya, 5. Jadi ini mungkin karena dia tidak terlalu rapi pada saat printnya. Jadi di sini tuh kita mendapatkan hasil seperti ini, dan saya dapat menyimpulkan bahwa daun jeruk nipis memiliki ukuran rata-rata lebih besar dibandingkan daun kemangi. Dan untuk variasi datanya itu yaitu standar deviasi, bisa kita lihat dari hasilnya itu menunjukkan bahwa data cukup konsisten dalam setiap kelompok jenis daun. Mungkin itu saja dari pembahasan analisis statis deskriptif. Perkenalkan, nama saya Kesha Nanta dari kelas IF 0401. Di sini dengan NIM 1030724600149. Di sini saya akan menjelaskan secara cepat tentang visualisasi data kami. Pertama, saya menginstal package-package yang akan dibutuhkan nanti. Contohnya seperti readXL yang akan kita gunakan untuk membaca file Excel yang datanya kita simpan di situ. Terus ada core plot yang menjadi core yang untuk mengkorelasikan datanya nanti, untuk korelasi visualnya. Lalu juga ada DPLDR itu untuk manipulasi data. Terus ada ggplot2 yaitu yang kita gunakan untuk memvisualisasikan data kita nanti. Lalu kita gunakan library untuk setiap yang tadi kita sudah install tadi. Gunanya untuk apa? Itu untuk memuat paket yang udah kita install tadi tuh biar bisa dipakai untuk pengolahan pemvisualisasian data kita ini. Lalu kita gunakan file path, itu gunanya untuk menemukan filenya itu ada di mana. Lalu data read Excel file path ini itu digunakan biar datanya itu dibaca dari file kita yang ini, yaitu daun 2 XLXX. Nah, head data ini saya gunakan agar bisa melihat apakah yang data yang saya inginkan benar yang ini. Lalu jawabannya ya. Dia ada sini ada panjang, lebar, diagonal. Jumlah data itu ada 200, 100 daun kemangi dan 100 jeruk nipis. Oke, di sini sudah ada distribusinya untuk panjang daun jeruk nipis dan panjang daun kemangi. Jadi saya sini akan menjelaskan apa sih gunanya ini tuh. Jadi ini kan ggplot data, itu datanya itu yang data kita yang tadi. Lalu x itu SCT, jadi x nya itu kita ambil dari panjang cm, yaitu yang ini panjang cm. Lalu untuk fill itu sama dengan daun. Ini tuh kan daun nih, jadi kita ngambil dari ini. Di daun kemangi ya nanti warnanya yang ini hijau, dan jeruk nipis lagi beda lagi. Lalu game density alpha sama dengan 0,5, itu maksudnya transferasinya itu akan jadi 50%. Lalu label itu title sama dengan distribusi, jadi misalnya judulnya.
Yaitu ini distribusi panjang daun berdasarkan jenis. Lalu X sama dengan panjang daun. Di bawah ini X-nya sama dengan panjang daun. Lalu Y itu kepadatan. Nah ini scale fill manual value sama dengan C, daun kemangi sama dengan green, itu maksudnya biar daun kemanginya itu berwarna hijau seperti yang sudah kita lihat di sini. Lalu daun jeruk nipis itu juga sama dengan orange, jadi warnanya oranye agar mudah dipahami. Dan D minimal itu agar tampilannya itu terlihat lebih sederhana dan lebih enak untuk dilihat. Nah lalu untuk yang bagian lebar daun itu sebenarnya sama, yang berbeda itu hanya pengambilan datanya dari mana. Itu ini kalau tadi itu panjang cm, yaitu yang dari sini, sedangkan kalau mencari lebar berarti kita menggunakan X nya itu sama dengan lebar cm, yaitu yang ada di sebelah sini. Dan juga mengubah label dari X itu jadi lebar daun. Bisa kita lihat bahwa hasilnya di sini berbeda. Nah, untuk diagonal pun juga sama, kita hanya mengubah beberapa menjadi diagonal cm, diagonal daun berdasarkan jenis, dan labelnya jadi yang X jadi diagonal daun cm. Kita lihat di sini bawahnya juga berubah karena ini sekarang distribusi misalkan berdasarkan diagonal. Di sini sudah ada histogram panjang daun berdasarkan jenis. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi sebenarnya untuk yang awalnya sama, yaitu cuma ggplot data estetik X sama dengan panjang. Jadi data yang kita ambil sudah panjang, lalu kita ambil dari data daun. Nah ini bedanya adalah geom histogram, bandwidth sama dengan 1. Jadi maksudnya itu setiap binnya itu berukuran 1. Position sama dengan dodge, itu maksudnya biar memisahkan kategorinya itu untuk masing-masing gitu. Lalu alpha sama 0,7 milimeter tadi, tapi bedanya ini transparansinya itu 70% jika bertambah tinggi. Lalu labelnya itu histogram panjang dan berdasarkan jenis, X sama dengan panjang daun cm, Y sama dengan frekuensi. Lalu yang hijau itu warna apa? Yang warna hijau itu daun kemangi, dan yang warna oranye itu daun jeruk nipis. Dan minimal menyederhanakan tampilan. Oke, lalu di sini ada histogram lebar daun berdasarkan jenis. Yang berubah itu hanya pengambilan data di X sama dengan lebar cm. Lalu di judulnya juga dirubah menjadi histogram lebar, dan X itu lebar daun cm. Lalu di sini ada bagian diagonal juga. Yang berubah lagi, yang berubah itu hanya bagian pengambilan data di X itu sama dengan diagonalnya. Lalu di judulnya itu menjadi diagonal, dan X nya itu menjadi diagonal daun cm. Oke, sekarang ke bagian yang scatter plot. Jadi yang scatter plot itu sebenarnya mirip, cuman yang membedakan itu hanya sedikit. Itu kalau yang tadi itu ggplot data as X saja, lalu langsung ke fill. Sekarang itu X sama dengan panjang cm dan Y lebar cm, terus color sama dengan daun. Jadi ini itu warna daunnya. Lalu geom point size sama dengan 3, jadi titik-titiknya itu akan berukuran 3. Lalu labs jadinya scatter plot panjang versus lebar, X sama dengan panjang daun, lalu Y nya itu sama dengan lebar daun. Lalu untuk warna sama seperti yang tadi, yaitu daun kemangi warnanya hijau, dan daun jeruk nipis itu warnanya oranye. Di sini tidak, di sini hanya scatter plot dari panjang dengan lebar daunnya saja. Lalu di sini ada skor data panjang cm, data lebar cm, dan menggunakan metode Pearson. Jadi itu untuk menghitung korelasinya kan antara dua variabel, itu variabel panjang sama variabel lebar, dan metode yang digunakan itu metode Pearson. Lalu di sini ada box plot. Jadi untuk yang pertama kita ggplot data as sama seperti yang scatter plot tadi, yaitu kita menggunakan X sama dengan daun. Jadi ada X, Y, dan bedanya kalau yang tadi itu cuma color, kalau sekarang itu fill. Jadi
X, Y, fill. Jadi X nya itu daun, Y nya itu panjang, lalu fill nya itu daun. Geom boxplot alpha sama dengan 0,7, jadi dia transparasinya 70% jika bertumpang tindih, kelihatan kalau bertumpang tindih. Lalu untuk judulnya yaitu boxplot panjang dan berdasarkan jenis, sama X nya itu jenis daun dan Y nya itu adalah panjang daun. Sama, warnanya sama seperti tadi, dan kita juga menggunakan tema yang sama seperti tadi. Nah, sekarang ini tuh bagian lebar. Yang lebar itu sama seperti yang tadi, yang dibedakan itu hanya bagian Y nya itu jadi dari panjang jadi lebar cm, lalu judulnya juga jadi lebar daun, dan Y nya juga jadi bagian labs nya itu jadi lebar daun. Untuk selain itu sama, warnanya sama, namun kita lihat bahwa hasilnya itu berbeda. Nah, sekarang ini adalah bagian diagonal daun berdasarkan jenisnya. Sama seperti yang lebar tadi, yang berubah itu hanya bagian Y. Jadi yang Y jadi diagonal cm, lalu yang bagian Y dari labs itu berubah menjadi diagonal daun, dan title-nya juga berubah menjadi boxplot diagonal daun. So, kita lihat bahwa hasilnya di sini juga berubah ya. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang exploratory data analysis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Dwi Fitri dari kelas IF 0401 dengan NIM 1030724064. Pertama, di sini saya akan menganalisis data distribusi panjang daun berdasarkan density plot. Pada gambar density plot di atas, menggambarkan distribusi probabilitas panjang daun untuk dua jenis daun, yaitu daun jeruk nipis yang berwarna orange dan daun kemangi yang berwarna hijau. Berikut adalah analisis rinci berdasarkan visualisasi. Poin pertama yaitu distribusi panjang daun. Daun jeruk nipis memiliki rentang panjang daun tersebar antara 5 cm hingga 8 cm dengan distribusi yang lebih memanjang ke sisi kanan. Lalu untuk puncak kepadatannya, panjang daun paling sering berada di sekitar 6,5 cm hingga 7 cm. Lalu untuk kepadatan maksimumnya, puncak distribusinya menunjukkan probabilitas tertinggi panjang daun berada di sekitar 6,5 cm hingga 7 cm. Lalu pada daun kemangi, rentang panjang daunnya tersebar antara 3 cm hingga 6 cm dengan distribusi terfokus di sisi kiri. Untuk puncak kepadatannya, panjang daun paling sering berada di sekitar 4 hingga 4,5 cm. Lalu untuk kepadatan maksimumnya, puncak distribusi menunjukkan probabilitas tertinggi panjang daun berada di sekitar 4 cm. Lalu poin kedua yaitu perbandingan kedua jenis daun. Untuk pada rentang panjang daun jeruk nipis memiliki panjang daun yang lebih besar secara keseluruhan dengan panjang 5 hingga 8 cm. Sedangkan pada daun kemangi memiliki panjang daun yang lebih kecil, yaitu dengan panjang 3 hingga 6 cm. Lalu pada puncak distribusi, puncak untuk daun jeruk nipis berada pada kisaran 6,5 hingga 7 cm, lebih tinggi dibandingkan dengan daun kemangi. Sedangkan pada puncak untuk daun kemangi berada pada kisaran 4 hingga 4, cm, menandakan perbedaan signifikan antara kedua jenis daun. Untuk overlap, terdapat tumpang tindih kecil antara kedua distribusi pada kisaran 5 hingga 6 cm yang dapat menjadi area transisi dalam klasifikasi panjang daun. Untuk bahan ketiga yaitu insight data. Pada insight data ini terdapat pemisahan distribusi, yang dimana density plot menunjukkan bahwa panjang daun dari kedua jenis daun memiliki distribusi yang hampir tidak tumpang tindih, kecuali pada kisaran 5 hingga 6 cm. Hal ini memperkuat potensi penggunaan panjang daun sebagai fitur utama untuk klasifikasi.
Lalu terdapat interpretasi mode. Mode panjang daun menunjukkan karakteristik unik untuk masing-masing jenis daun, yaitu daun jeruk nipis cenderung lebih panjang dan daun kemangi cenderung lebih pendek. Lalu untuk poin keempat yaitu kesimpulan. Distribusi panjang daun menunjukkan pola yang berbeda antara daun jeruk nipis dan daun kemangi. Lalu untuk panjang daun 5 hingga 6 cm menjadi area transisi antara kedua distribusi yang menunjukkan memerlukan analisis tambahan untuk klasifikasi yang akurat. Lalu untuk eksplorasi data kedua yaitu distribusi lebar daun berdasarkan jenis. Pada density plot di atas menggambarkan distribusi lebar daun untuk dua jenis daun, yaitu daun jeruk nipis yang berwarna orange dan daun kemangi berwarna hijau. Dan berikut adalah analisis lebih rincinya. Yang pertama, kita melakukan observasi utama, yang dimana kita mencari rentang lebar daun. Pada daun jeruk nipis, lebar daun berkisar antara 2,8 cm hingga 4 cm dengan puncak kepadatan distribusi sekitar 3,5 cm. Sedangkan pada daun kemangi, lebar daun lebih kecil dengan kisaran antara 2 cm hingga 3,5 cm dengan puncak kepadatan distribusi di sekitar 2,5 cm. Distribusi pada daun jeruk nipis memiliki distribusi yang sempit dengan fokus pada lebar daun yang lebih besar, sedangkan pada daun kemangi distribusinya lebih luas di rentang lebar yang lebih kecil, menunjukkan variasi yang lebih besar. Lalu yang poin kedua yaitu insight data. Yang pertama, terdapat perbedaan dimensi. Daun jeruk nipis secara konsisten memiliki lebar daun yang lebih besar dibandingkan daun kemangi. Lalu ada tumbang tindih kecil antara kedua distribusi di sekitar 3 cm, namun secara umum rentangnya cukup terpisah. Lalu terdapat karakteristik persebaran. Daun jeruk nipis memiliki distribusi yang lebih tajam di puncaknya, mengindikasikan variasi yang lebih kecil pada lebar daun. Sedangkan pada daun kemangi menunjukkan distribusi yang lebih lebar dan merata, mengindikasikan keragaman ukuran lebar daun. Lalu untuk poin ketiga yaitu analisis statistik singkat. Median lebar daun jeruk nipis lebih tinggi dibandingkan dengan daun kemangi. Lalu variasi lebar daun kemangi lebih besar dibandingkan dengan daun jeruk nipis. Lalu untuk kepadatan distribusinya, puncak kepadatan distribusi daun jeruk nipis berada di panjang 3,5 cm, sedangkan daun kemangi berada pada 2,5 cm. Lalu untuk kesimpulannya, lebar daun dapat digunakan sebagai parameter penting untuk membedakan antara daun jeruk dan daun kemangi. Lalu distribusi lebar daun menunjukkan bahwa daun jeruk nipis cenderung lebih lebar dibandingkan daun kemangi. Lalu untuk data selanjutnya yaitu pada distribusi lebar daun berdasarkan jenis melalui box plot. Box plot di atas menunjukkan distribusi lebar daun untuk dua jenis daun, yaitu daun jeruk nipis yang berwarna orange dan daun kemangi yang berwarna hijau. Berikut adalah analisis lebih rincinya. Yang pertama, kita melakukan observasi utama di mana kita mencari rentang lebar daun. Untuk lebar daun jeruk nipis berkisar antara 2,8 cm hingga 4 cm. Lalu untuk median lebar daun berada di sekitar 3,3 cm. Persebaran data cukup luas dengan outlier di bagian bawah sekitar 2,8 cm. Sedangkan pada daun kemangi, lebar daun berkisar antara 2 cm hingga 3 cm. Lalu untuk median lebar daun berada di sekitar 2,5 cm. Untuk persebaran data lebih sempit dibandingkan dengan daun jeruk nipis. Lalu untuk poin kedua yaitu insight data. Perbedaan dimensi daun jeruk nipis cenderung memiliki lebar daun yang lebih besar dibandingkan daun kemangi. Tidak ada tumpang tindih signifikan dalam distribusi lebar daun antara kedua jenis daun, sehingga lebar daun dapat menjadi pembeda yang baik. Lalu untuk karakteristik persebaran daun jeruk
menunjukkan distribusi yang lebih luas dengan nilai maksimum lebih tinggi yaitu 4 cm. Sedangkan pada daun kemangi memiliki distribusi yang lebih sempit mengindikasikan ukuran yang lebih seragam. Untuk poin ketiga yaitu analisis statistik singkat. Median untuk daun jeruk nipis berada pada 3,3 cm, lebih besar dibandingkan dengan daun kemangi yaitu 2,5 cm. Untuk quartile range, daun jeruk nipis lebih besar yang mana menunjukkan lebih banyak variasi dalam data. Sedangkan pada daun kemangi lebih kecil mengindikasikan data yang lebih terkonsentrasi. Lalu pada outliernya terdapat satu outlier pada daun jeruk nipis dinilai lebar yang lebih kecil. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulannya. Lebar daun secara konsisten lebih besar pada daun jeruk nipis dibandingkan daun kemangi. Persebaran lebar daun jeruk nipis lebih luas, menunjukkan variasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daun kemangi. Lalu untuk selanjutnya yaitu menganalisis panjang daun berdasarkan jenis pada box plot. Box plot ini menggambarkan distribusi panjang daun untuk dua jenis daun yaitu daun jeruk nipis yang berwarna oranye dan daun kemangi warna hijau. Visualisasi ini bertujuan untuk memahami perbedaan panjang daun kedua jenis tersebut dan mengevaluasi pola distribusinya. Untuk rentang panjang daunnya sendiri, untuk panjang daun jeruk nipis berkisar antara 5 cm hingga 8 cm dengan median sekitar 6,5 cm dan sebagian besar data terkonsentrasi dalam rentang 6 cm hingga 7 cm. Sedangkan pada daun kemangi, panjang daun lebih kecil berkisar antara 3 cm hingga 6 cm dengan median sekitar 4, cm dan sebagian besar data berada dalam rentang 4 cm hingga 5,5 cm. Lalu untuk distribusinya, daun jeruk nipis distribusi panjang daun lebih seragam dengan rentang yang lebih sempit menunjukkan lebih sedikit variasi dalam ukurannya. Sedangkan pada daun kemangi distribusi panjang daun menunjukkan keragaman yang lebih besar dengan rentang lebih lebar. Lalu untuk poin kedua yaitu insight data, terdapat perbedaan dimensi. Daun jeruk nipis memiliki panjang yang secara konsisten lebih besar dibandingkan dengan daun kemangi. Lalu pada karakteristik persebarannya, kedua jenis daun memiliki rentang data yang terpisah dengan hanya sedikit atau tanpa tumpang tindih, memungkinkan klasifikasi berdasarkan panjang daun. Lalu untuk poin ketiga yaitu analisis statistik singkat. Untuk median panjang daun pada daun jeruk nipis lebih tinggi dibandingkan daun kemangi. Lalu untuk variasi panjang daun lebih tinggi pada daun kemangi dibandingkan dengan daun jeruk nipis. Untuk kesimpulannya, box plot ini menunjukkan bahwa panjang daun dapat menjadi parameter yang signifikan untuk membedakan daun jeruk nipis dan daun kemangi. Lalu untuk analisis berikutnya pada distribusi diagonal daun berdasarkan jenis. Box plot di atas menggambarkan distribusi diagonal daun untuk dua jenis daun yaitu daun jeruk nipis yang berwarna orange dan kemangi berwarna hijau. Untuk analisis lebih rinci yaitu yang pertama observasi utama. Untuk rentang diagonal daun pada jeruk nipis berkisar antara 7 cm hingga 8,5 cm. Lalu untuk median diagonal berada di sekitar 8 cm. Lalu untuk variasi data cukup kecil dengan rentang antar kuartil sempit. Lalu untuk daun kemangi, diagonal daun berkisar antara 4,5 cm hingga 6,5 cm. Median diagonal berada di sekitar 5,5 cm. Untuk persebaran data lebih luas dibandingkan daun jeruk nipis. Lalu untuk poin kedua yaitu insight data, terdapat perbedaan dimensi di mana daun jeruk nipis memiliki diagonal yang lebih besar dibandingkan daun kemangi.
dengan rentang yang hampir tidak tumpang tindih. Perbedaan median di antara kedua jenis daun cukup signifikan, menunjukkan perbedaan karakteristik yang jelas. Lalu karakteristik persebaran, yang mana daun jeruk nipis menunjukkan distribusi yang lebih seragam dengan sedikit variasi, sedangkan daun kemangi memiliki distribusi yang lebih bervariasi dengan rentang data yang lebih luas. Lalu untuk poin ketiga yaitu analisis statistik singkat. Untuk median diagonal daun jeruk berada pada 8 cm, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan daun kemangi yang berada pada 5,5 cm. Untuk in-quartile range pada daun jeruk nipis lebih kecil, mengindikasikan data yang lebih terfokus, sedangkan pada daun kemangi lebih besar, yang mana menunjukkan variasi yang lebih tinggi. Lalu untuk outliernya, tidak terdapat outlier yang signifikan pada kedua jenis daun. Untuk kesimpulannya, diagonal daun dapat digunakan sebagai parameter penting untuk membedakan daun jeruk nipis dan kemangi. Data menunjukkan bahwa daun jeruk nipis secara konsisten memiliki diagonal daun yang lebih besar dibandingkan daun kemangi. Lalu untuk analisis berikutnya, analisis panjang daun berdasarkan histogram. Histogram ini menggambarkan distribusi panjang daun untuk dua jenis daun, yaitu daun jeruk nipis yang berwarna oranye dan daun kemangi berwarna hijau. Visualisasi ini bertujuan untuk memahami frekuensi distribusi panjang daun kedua jenis tersebut. Untuk distribusi panjang daun pada jeruk nipis, sebagian besar memiliki panjang antara 6 cm hingga 8 cm. Distribusi tersebut menunjukkan puncak frekuensi pada 7 cm. Panjang daun dengan frekuensi rendah terjadi di sekitar 5 cm dan 8 cm. Lalu untuk daun kemangi, sebagian besar memiliki panjang antara 4 cm hingga 5 cm. Dan distribusi panjang daun menunjukkan puncak frekuensi pada 4 cm. Frekuensi menurun secara drastis di panjang daun lebih dari 6 cm. Lalu untuk perbandingannya, daun jeruk nipis memiliki rentang panjang daun yang lebih besar dibandingkan daun kemangi. Lalu panjang daun kedua jenis tidak banyak tumpang tindih, menunjukkan perbedaan dimensi yang jelas. Lalu untuk poin kedua yaitu insight data. Dominasi panjang daun, yang mana daun jeruk nipis mendominasi pada panjang daun yang lebih besar, yaitu antara 6 sampai 8 cm. Sedangkan daun kemangi dominan pada panjang daun lebih kecil yang mana dengan ukuran 3 sampai 5 cm. Lalu untuk distribusi yang terpisah, kedua jenis daun memiliki distribusi panjang yang cukup berbeda, memungkinkan pemisahan berdasarkan parameter panjang daun. Lalu untuk kesimpulan dari data tersebut, yaitu histogram ini menunjukkan bahwa panjang daun dapat digunakan sebagai parameter utama untuk membedakan jenis daun jeruk nipis dan daun kemangi. Lalu untuk analisis berikutnya yaitu analisis diagonal daun berdasarkan histogram. Histogram ini menggambarkan distribusi diagonal daun untuk dua jenis daun seperti sebelumnya. Lalu untuk visualisasi ini bertujuan untuk memahami frekuensi distribusi diagonal daun ke dua jenis daun tersebut. Distribusi diagonal daun yang pertama pada daun jeruk. Sebagian besar daun jeruk memiliki diagonal antara 6 cm hingga 8 cm. Distribusi tersebut menunjukkan puncak frekuensi pada 7 cm. Frekuensi lebih rendah terjadi pada diagonal 5 cm dan 8 cm. Lalu pada daun kemangi, sebagian besar daun memiliki diagonal antara 4 cm hingga 6 cm. Distribusi menunjukkan puncak frekuensi pada 5 cm. Frekuensi menurun setelah diagonal daun lebih dari 6 cm. Lalu untuk perbandingannya, daun jeruk nipis memiliki rentang diagonal yang lebih besar dibandingkan daun kemangi. Lalu ada tumpang tindih distribusi kecil di sekitar diagonal 6 cm, tetapi secara umum kedua jenis daun memiliki pola yang berbeda.
Lalu untuk poin kedua yaitu insight data. Dominasi diagonal daun jeruk nipis mendominasi pada ukuran diagonal yang lebih besar antara 6 hingga 8 cm. Lalu daun kemangi dominan pada ukuran diagonal yang lebih kecil antara 4 hingga 6 cm. Lalu distribusi yang terpisah. Perbedaan distribusi ini dapat dimanfaatkan untuk membedakan jenis daun berdasarkan untuk diagonalnya, ukuran diagonalnya. Lalu untuk poin ketiga, kesimpulan. Kesimpulan dari histogram ini menunjukkan bahwa ukuran diagonal daun dapat digunakan sebagai parameter utama untuk membedakan jenis daun jeruk nipis dan daun kemangi. Lalu untuk analisis berikutnya, terdapat analisis lebar daun berdasarkan histogram. Histogram ini menggambarkan distribusi lebar daun untuk dua jenis daun seperti sebelumnya, yaitu daun jeruk nipis dan daun kemangi. Visualisasi ini bertujuan untuk memahami frekuensi distribusi lebar daun dua jenis tersebut. Untuk observasi utama, itu distribusinya lebar daun. Pada daun jeruk nipis, sebagian besar daun memiliki lebar antara 2 cm hingga 4 cm. Lalu untuk distribusi lebar daunnya menunjukkan puncak frekuensi pada 3 cm. Frekuensi rendahnya terjadi pada lebar daun 4 cm. Lalu pada daun kemangi, sebagian besar daun memiliki lebar antara 2 cm hingga 3 cm. Lalu untuk distribusi lebar daun menunjukkan puncak frekuensi pada 2 cm. Frekuensi menurun drastis di lebar daun lebih dari 3 cm. Lalu untuk perbandingannya, daun jeruk nipis memiliki rentang lebar daun yang lebih besar dibandingkan daun kemangi. Lalu terdapat tumpang tindih terdistribusi pada lebar 2 cm hingga 3 cm, tetapi di atas 3 cm. Daun jeruk nipis lebih dominan. Lalu untuk poin kedua yaitu insight data. Daun jeruk nipis mendominasi pada lebar daun yang lebih besar, yaitu berkisar 3 hingga 4 cm. Lalu untuk daun kemanginya lebih dominan pada lebar daun yang lebih kecil, kisaran 2 hingga 3 cm. Lalu untuk distribusi yang beririsan, yaitu meskipun ada irisan pada lebar daun tertentu, rentang lebar yang lebih besar pada daun jeruk nipis memungkinkan pemisahan berdasarkan parameter ini. Lalu untuk poin terakhir, kesimpulan, histogram ini menunjukkan bahwa lebar daun dapat digunakan sebagai salah satu parameter utama untuk membedakan daun jeruk nipis dan daun kemangi, terutama pada lebar daun yang lebih besar dari 3 cm. Lalu untuk analisis selanjutnya, kita akan menganalisis korelasi panjang dan lebar daun. Hasil perhitungan korelasi Pearson antara panjang daun dan lebar daun menunjukkan nilai 0,4123 yang mempresentasikan hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Nilai korelasi 0,4123 menunjukkan hubungan positif lemah antara panjang daun dan lebar daun. Ini berarti bahwa saat panjang daun meningkat, lebar daun cenderung bertambah. Tetapi hubungan ini tidak terlalu kuat. Lalu untuk hubungan positif ini menunjukkan adanya keterkaitan antara panjang dan lebar daun. Namun ada banyak variasi yang mempengaruhi hubungan tersebut. Untuk poin kedua, insight data, terdapat hubungan yang lemah. Nilai korelasi di bawah 0,5 menunjukkan bahwa panjang daun tidak sepenuhnya menentukan lebar daun. Ada kemungkinan variabel lain berperan dalam mempengaruhi dimensi daun. Untuk variabilitas data, yaitu korelasi yang lemah ini mengindikasikan bahwa data panjang dan lebar daun memiliki penyebaran yang cukup luas, sehingga hubungan antara keduanya tidak konsisten di seluruh dataset. Lalu untuk kesimpulannya, hubungan positif lemah antara panjang dan lebar daun menunjukkan adanya keterkaitan, tetapi panjang daun
bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi lebar daun. Lalu untuk data yang terakhir yaitu distribusi diagonal daun berdasarkan jenis. Seperti sebelumnya, ini terdapat daun jeruk nipis dan daun kemangi. Rentang diagonal daunnya pada daun jeruk nipis berkisar antara 5 cm hingga 8 cm dengan frekuensi tinggi di sekitar 7 cm. Lalu untuk daun kemanginya, diagonal daun lebih kecil, berkisar antara 4 cm hingga 6 cm dengan puncak frekuensi di sekitar 5 cm. Untuk distribusinya, daun jeruk nipis memiliki distribusi yang terkonsentrasi pada nilai diagonal yang lebih besar. Lalu untuk daun kemangi, distribusinya lebih terpusat di rentang nilai diagonal yang lebih kecil. Lalu untuk poin kedua yaitu insight data, di mana terdapat perbedaan dimensi antara daun jeruk nipis dan daun kemangi, yang mana daun jeruk nipis memiliki diagonal yang cenderung lebih besar dibandingkan daun kemangi. Lalu ada sedikit tumpang tindih di antara rentang 5 hingga 6 cm, tetapi kedua distribusi secara umum cukup terpisah. Lalu untuk karakteristik persebaran, daun jeruk nipis menunjukkan variasi yang lebih kecil dengan distribusi yang cenderung tajam, sedangkan pada daun kemangi memiliki variasi diagonal yang lebih besar dengan distribusi yang lebih merata. Lalu untuk poin ketiga, analisis statistik singkat. Untuk median diagonal pada daun jeruk lebih tinggi dibandingkan dengan daun kemangi. Lalu untuk variasi diagonal daun kemangi lebih besar dibandingkan dengan daun jeruk. Lalu untuk frekuensi tingginya, daun jeruk nipis berada di sekitar 6 cm, sedangkan frekuensi tinggi daun kemangi berada di sekitar 5 cm. Lalu untuk kesimpulannya yaitu diagonal daun adalah parameter yang relevan untuk membedakan antara daun jeruk nipis dan daun kemangi. Lalu distribusi histogram menunjukkan bahwa daun jeruk nipis memiliki diagonal yang lebih besar secara konsisten dibandingkan daun kemangi. Lalu untuk kesimpulan dari data yang telah kami presentasikan yaitu untuk daun jeruk nipis sendiri memiliki panjang rata-rata 6,37 cm dengan median 6,4 cm. Lalu untuk rentang ukuran cukup luas dengan standar deviasi 0,94 cm untuk kuartil pertamanya yaitu 5,55 cm dan kuartil ketiganya yaitu 7,3 cm. Lalu untuk lebar dari daun jeruk nipisnya sendiri memiliki rata-rata 2,98 cm dengan median 2,9 cm dengan variasi lebar lebih kecil dibanding panjang dengan standar deviasi 0,61 cm. Lalu untuk diagonal dari daun jeruk nipis sendiri memiliki rata-rata 7,57 cm dengan median 7,5 cm. Untuk standar deviasinya sendiri sebesar 0,79 cm menunjukkan data diagonal relatif stabil. Lalu untuk daun kemangi, untuk data dari daun kemangi dari data panjangnya memiliki rata-rata 4,38 cm dengan median 4,3 cm. Lalu untuk panjang daunnya lebih kecil dibandingkan dengan jeruk nipis dengan standar deviasi 0,92 cm dengan kuartil 1 sebesar 3,5 cm dan kuartil 3-nya yaitu 5,0 cm. Untuk lebar dari daun kemangi sendiri memiliki rata-rata 2,46 cm dengan median 2,4 cm. Untuk standar deviasi hanya 0,3 cm yang mana menunjukkan ukuran lebar yang lebih konsisten. Lalu untuk diagonal dari daun kemangi sendiri memiliki rata-rata 5,47 cm dengan median 5,35 cm yang memiliki standar deviasi sebesar 0,92 cm yang mana menunjukkan rentang data diagonal lebih kecil dibanding jeruk nipis. Untuk perbandingan utamanya, daun jeruk nipis secara umum lebih panjang, lebih lebar, dan memiliki diagonal lebih besar dibandingkan dengan daun kemangi. Variasi ukuran lebih besar pada panjang daun jeruk nipis, sedangkan daun kemangi menunjukkan ukuran yang lebih konsisten. Sekian presentasi dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu histogram ini menunjukkan bahwa panjang daun dapat digunakan sebagai parameter utama untuk membedakan jenis daun jeruk nipis dan daun kemangi. Lalu untuk analisis berikutnya yaitu analisis diagonal daun berdasarkan histogram. Histogram ini menggambarkan distribusi diagonal daun untuk dua jenis daun seperti sebelumnya. Distribusi panjang daun pada jeruk nipis sebagian besar memiliki panjang antara 6 cm hingga 8 cm. Distribusi tersebut menunjukkan puncak frekuensi pada 7 cm. Panjang daun dengan frekuensi rendah terjadi di sekitar 5 cm dan 8 cm. Lalu untuk daun kemangi sebagian besar memiliki panjang antara 4 cm. Lalu untuk analisis berikutnya, analisis panjang daun berdasarkan histogram. Histogram ini menggambarkan distribusi panjang daun untuk dua jenis daun berdasarkan histogram. Histogram ini menggambarkan distribusi lebar daun untuk dua jenis daun seperti sebelumnya, yaitu daun jeruk nipis dan daun kemangi. Visualisasi ini bertujuan untuk memahami frekuensi distribusi lebar daun dua jenis tersebut. Untuk observasi utama, kita mengikutnya analisis lebar daun berdasarkan histogram. Histogram ini menggambarkan distribusi lebar daun untuk dua jenis daun seperti sebelumnya, yaitu daun jeruk nipis dan daun kemangi. Visualisasi ini bertujuan untuk memahami frekuensi distribusi lebar daun dua jenis tersebut. Untuk observasi utama, kita itu distribusinya lebar daun. Pada daun jeruk nipis, sebagian besar daun memiliki lebar antara 2 cm hingga 4 cm. Lalu untuk distribusi lebar daunnya menunjukkan puncak frekuensi pada 3 cm. Frekuensi rendahnya terjadi pada lebar daun 4 cm. Lalu pada daun kemangi, sebagian besar daun memiliki lebar antara 2 cm hingga 3 cm. Lalu untuk distribusi lebar daun menunjukkan puncak frekuensi pada 2 cm. Frekuensi menurun